Dalam sidang replik, Jaksa Penuntut Umum mengatakan tuntutan pidana 12 tahun penjara kepada Richard Eliezer sudah mempertimbangkan posisinya sebagai justice kolaborator. Jaksa Penuntut Umum pun telah mendapat masukan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dalam penjelasan pasal 10A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memang menyatakan frasa penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Namun demikian, pasal AKUO belum mengakomodir keadaan di mana saksi pelaku yang bekerja sama. Juga sebagai pelaku material, terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang mempunyai peran lebih dominan dibandingkan dengan peran para terdakwa lainnya, kecuali saksi Freddy Sambo pelaku utama. Dalam rangkaian tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga permohonan tuntutan kepada majelis hakim untuk penjatuhan pidana yang paling ringan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu di antara terdakwa lainnya perlu mendapat kajian secara mendalam. 2. Bahwa kondisi ini menimbulkan dilema juridis karena di satu sisi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dikategorikan sebagai seorang saksi atau pelaku yang bekerja sama yang dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga membongkar skenario pengkelabuan yang dibuat oleh pelaku utama yaitu saksi Freddy Sambo. Namun di sisi lain peran dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor dari penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif. 3. Bahwa dalam tuntutannya terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, tim penuntut umum telah bersandar pada asas dominus litis. Ketentuan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI yang menyatakan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan. Ketentuan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Serta teori tujuan pemidanaan yang menyatakan pidana dijatuhkan bukan aqua pecatum es karena orang yang membuat kejahatan, melainkan nepisetur supaya orang jangan melakukan kejahatan.